Jadi kalau masalah itu jangan menyalahkan orang. Kalau lihat misalnya susah, gelisah atau apa, sedih, gara-gara dia ngomong begitu aku jadi sedih, enggak ada tuh. Bukan gara-gara dia. Tapi sedih ini karena kita ada yang salah. Jadi lain-lain lain orang, lain masalah, lain orang, lain masalah. Cuman ketika kita melihat orang lain enak ya si fulan itu nggak ada masalah gitu kan. Jadi selama kita mengaku kita beriman, kita diuji. Orang yang nggak beriman aja tetap diuji juga mereka. Jadi ada pertanyaan, apakah orang yang di dunia ini bisa melihat surga? Nah, gitu. Yang kebanyakan bisa merasakan surga. Nah, yang tadi yang seperti saya katakan bisa merasakan tanda-tanda amal baik itu, tenang, tentram, damai, gitu kan. Kalau melihatnya itu orang tertentu yang mungkin bisa. Ya. Orang yang sudah bermakrifat dan Allah izinkan mungkin melihat, tapi apakah surganya yang bagaimana saya sendiri nggak pernah melihat gitu kan. Tapi ada orang yang pernah melihat. Nah, tapi mungkin belum dirasakan. Kok dirasakan pasti nggak mau balik. Hanya melihat. Tapi dengan melihat saja sudah merasakan nikmatnya. Orang melihat itu. Ya, mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita sudah diperlihatkan ya. Sehingga pandangan kita itu nggak berubah lagi gitu. Lain apa? Ada pertanyaan lain yang mungkin masih ingat? Iya, semua diuji. Allah kan maha adil. Jadi apakah kalian mengatakan kalian beriman lalu kalian tidak diuji? Sangat buruk apa yang kalian sangkakan, kata Allah. Nah, jadi tetap kita ini di dalam ujian semuanya. Cuma bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda dalam merasakannya. Mungkin kalau orang yang sudah beriman dan dia sudah tahu bagaimana mensikapi ujian Allah itu jadi nikmat. Jadi satu kenikmatan, misalnya ini saya diuji hari ini, alhamdulillah, malah disyukuri, jadi syukur gitu. Dengan ini kalau enggak saya udah lalai hari ini. Jadi dia istighfar kembali. Tapi orang yang masih belum sampai pahamnya, dia akan mengatakan, ya kok diuji lagi gara-gara dia, itu belum sampai. Jadi karena kalau udah sampai keimanan itu sebenarnya udah aman. Jadi kalau masih muslim aja itu yang masih susah gelisah itu. Lain ada? Belum sampai maksud Allah. Misalnya kan gini, kita kan punya level tertentu. Misalnya cahaya yang diberikan ke saya berapa, atau ke teman saya berapa gitu. Ini beda-beda. Ujian saya itu harus sampai semana. Jadi begitu kita merasakan, ya Allah, kayak nggak sanggup lagi, rasa yang bagaimana itu, kita mensikapinya, ini di dunia begini, alhamdulillah ya Allah, di dunia sudah engkau rasakan yang begini, ya Allah, nggak sanggup rasanya badan ini apalagi di sana gitu. Tapi ya karena dengan kepasrahan itu menjadi ringan. Ujian itu apapun kalau kita sudah pasrah itu akan menjadi ringan. Dalam menghadapi ujian-ujian ini mungkin yang sangat penting ya. Jadi ini contoh begini. Makanya saya dengan inilah perlunya di akhir zaman ini. Karena kita, kata Allah, kalian dijadikan tinggal bercampur baur dengan orang yang bagaimana, semua kita dicampur baur ini.
Jadi ini ujiannya, jadi kita jawabnya dengan ini. Menjawab ujian Allah ya. Subhanallah, sadar kita maha suci Allah yang mengatur semuanya. Kita ingat dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Ya Allah, kadang dalam saya menghadapi ujian dalam menghadapi rencanamu, dalam menghadapi ciptaanmu, dalam menghadapi yang engkau gerakkan, hamba salah ya Allah, hamba minta ampun, sambil istighfar itu, astagfirullahaladzim, tasbih subhanallah, untuk kita pahami apa itu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, yang berhak dipujikan Allah. Mungkin kita masih suka dipuji. Coba kita sadarkan diri kita, benar enggak? Waktu orang memuji kita senang, waktu kita marah. Nah, ini kita berarti masih merasa bahwa ilmu itu punya kita. Padahal harta, tenaga, ilmu punya Allah semuanya, nggak ada yang punya kita. Nah, begitu barang kita diambil, kita sudah marah atau sudah gelisah, susah. Begitu nggak menemukannya kembali. Nah, ini karena apa? Belum bertahmid berarti kepada Allah dengan benar. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Ini kan maknanya, ya Allah, benar-benar saya hanya mengikutimu ya Allah. Menyembah itu kan mengikuti dengan tunduk patuh. Benar-benar saya hanya mematuhimu ya Allah, mengikutimu ya Allah melalui Al-Quran. Tapi Al-Quran aja jarang kita pegang, kayak mana kita tahu. Jadi kan wajar Allah mengingatkan, supaya apa? Nanti yang terjadinya jangan buat susah kita. Terjadi akhir ini, terjadi hari-hari di dunia ini, yang kita rasakan sekarang, merasa diuji begini begitu kan. Jadi diuji itu karena kita belum sampai kelasnya. Begitu udah sampai kelasnya, udah nggak merasa masalah dengan ujian itu. Iya, terus. Karena apa? Hukum Allah ini memang teguh. Itulah Allah Maha Adil. Makanya kita jangan lalai. Sekiranya kita tahu, rasanya kan maunya hari-hari kita itu seperti bulan Ramadan aja. Maunya kayak gitu. Ya puasa, ibadah, nggak banyak melakukan kegiatan yang lain. Maunya begitu. Tapi karena ini kondisi dunia udah seperti ini ya, bagaimanalah kita mensikapinya? Lagi ada pertanyaan? Udah jelas ini enggak? Jadi kalau masalah itu jangan menyalahkan orang. Kalau lihat misalnya susah, gelisah atau apa, sedih, gara-gara dia ngomong begitu aku jadi sedih, enggak ada tuh. Bukan gara-gara dia. Tapi sedih ini karena kita ada yang salah. Kadang kan kita ini nggak tahu ngambil mau buat apa. Saya sendiri kadang kayak gitu kan. Ya Allah, ini apa? Ternyata apa? Kurang zikirnya, atau lalai dengan dunia ini. Kita akan diingatkan seperti itu. Jadi ya Allah, kok jadi kayak apa gitu. Nah, jadi lain orang, lain masalah, lain orang, lain masalah. Cuman ketika kita melihat orang lain, enak ya si fulan itu nggak ada masalah gitu kan. Jadi selama kita mengaku kita beriman, kita diuji. Orang yang nggak beriman aja tetap diuji juga mereka, tapi ada batasan tertentu. Ya. Itu udah ada udah ada ketentuan angka berapa, itu udah ada ketentuannya sama Allah dalam laboratorium nih. Ini laboratorium nih. Udah tertulis semuanya. Nah, lain apa? Ada pertanyaan lagi? Masalah inilah yang sebenarnya yang harus ini. Sehingga apa, kita bisa lapang dada itu gimana?
rasanya iya kok nggak kita masih nampak salah. Memang terlalu lah, kayak gitu kan kita melihat seseorang itu. Padahal dia kan digerakkan Allah. Kenapa kok kita nggak bisa ingat waktu itu? Nggak bisa menyadari. Berarti karena kita masih ada yang harus diperbaiki, maka dinampakkanlah orang yang seperti itu. Jadi menghadapi sekarang apa yang terjadi, baik bencana alam atau bencana diri, kembalilah kepada Allah. Jadi walaupun kita nggak bersama atau sendiri-sendiri, bangunlah